tidak akan ada toleransi bagi yang pelayanannya lambat dan berbelit-belit. Tidak ada tempat bagi yang pelayanannya tidak ramah dan tidak responsif. Ini adalah amanat dari Bapak Presiden, pimpinan tertinggi kita, dan amanat ini tentunya menjadi suatu direktif yang harus betul-betul bisa kita laksanakan. Jadi tidak ada kemudian kita mencoba menerjemahkan dengan penerjemahan yang berbeda. Jadi jawabannya, langkahnya hanya satu, bagaimana kita harus meningkatkan pelayanan publik yang baik, yang cepat, yang tidak berbelit-belit, ramah dan responsif. Yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta seluruh rekan-rekan anggota sekalian, keseriusan dari pemerintah ini juga terlihat di dalam rencana kerja pemerintah di tahun 2022, di mana masuk dalam 7 prioritas nasional. Di prioritas nasional ke-7, memperkuat stabilitas Polhukam dan transformasi pelayanan publik. Ini tentunya menjadi roadmap terkait dengan pelayanan publik yang mau tidak mau harus kita lakukan perbaikan sesuai dengan amanat dari Bapak Presiden. Walaupun dalam 5 tahun terakhir kita melihat bahwa indikator pelayanan publik terus mengalami peningkatan, apabila kita lihat dari mulai tahun 2017 di angka 3,28 dan di tahun 2021 ini ada di angka 4,05. Kita lihat grafiknya terus meningkat, dan tahun 2022 ini ditetapkan oleh pemerintah ditingkatkan menjadi 4,29. Tentunya terkait dengan penetapan indeks pelayanan publik ini tidak ada kata lain selain harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau di polisi ya, siap dan laksanakan, kira-kira begitu. Yang saya hormati Bapak Menteri, ada survei dari pelayanan publik dari Indopol yang ini juga menjadi salah satu acuan kita dalam rangka kita ingin mengetahui bagaimana penilaian masyarakat terhadap pelayanan publik, khususnya apabila kita lihat bahwa dari alasan masyarakat yang datang ke kantor polisi itu paling banyak didominasi oleh masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan terkait dengan pelayanan-pelayanan di SIM dan SKCK. Sementara pelayanan-pelayanan lain ini khususnya terkait dengan keperluan penanganan perkara berada di prioritas yang di bawah ya. Kemudian dari hasil survei tersebut kita lihat bahwa 55,84% itu masyarakat menilai bahwa polisi ramah dan membantu urusan dengan layanan cepat dan profesional. Sementara 15,58% masyarakat menilai biasa saja. Dan 28,57% masyarakat masih melihat bahwa pelayanannya kurang baik, berbelit-belit, arogan dan menyulitkan, serta layanannya lambat. Tentunya dalam kesempatan ini saya berterima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang bisa memberikan pelayanan dengan baik, sehingga mayoritas responden mengatakan bahwa
kita ada di posisi 55,84%. Namun yang menjadi catatan masih ada 28,57 yang kurang baik. Dan ini angka yang cukup besar. Yang tentunya saya minta untuk seluruh rekan-rekan bagaimana kita melakukan upaya-upaya pembenahan sehingga angka 28,57% ini kemudian bisa berkurang. Dan ini menjadi salah satu yang saya catat dan saya ikuti. Yang saya hormati Bapak Menteri serta seluruh rekan-rekan sekalian, terima kasih bahwa kami telah mendapatkan evaluasi terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik dan tadi sudah disampaikan 310 Polresta, Polrestabes dan Polres Metro di tahun 2021, di mana tentunya banyak masukan-masukan yang diberikan kepada kita, sehingga bagaimana kemudian kita dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk menjadi lebih baik. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Diah ada 27 satwil kategori A yang berpredikat pelayanan prima, mulai dari Polresta Pekanbaru, Barelang dan seterusnya sampai dengan Polres Sleman. 78 satwil kategori A berpredikat pelayanan sangat baik. Tentunya dalam kesempatan ini sekali lagi saya memberikan apresiasi kepada adik-adik saya, rekan-rekan semua yang telah bekerja keras dalam berupaya untuk mewujudkan, memberikan pelayanan sesuai dengan apa yang memang diharapkan oleh masyarakat. Ada 205 satwil, ini yang juga menjadi catatan saya. Yang kategori B 116, B minus, baik dengan catatan masih cukup banyak 47, cukup 18, cukup dengan catatan 23, dan yang tidak bisa dievaluasi 1. Jadi terhadap yang nilainya B- sampai dengan tidak dapat dievaluasi, saya minta dari Propam, Irwasum, kemudian Satker terkait turun cek masalahnya di mana. Apakah karena memang sarana prasarananya belum siap atau yang bersangkutan tidak mau berubah. Terhadap hal-hal yang seperti ini tentunya kita perlu memperhatikan secara serius. Sekali lagi terhadap rekan-rekan saya ucapkan terima kasih, apalagi ada peningkatan terkait dengan pelayanan prima dan pelayanan sangat baik. Meningkat 15 satker untuk yang pelayanan prima dan yang meningkat 38 satker untuk yang pelayanan sangat baik. Oleh karena itu ini tentunya harus kita pertahankan dan terus kita tingkatkan. Ini tentunya sejalan dengan program kerja Polri dalam rangka menuju transformasi Polri yang presisi di bidang transformasi pelayanan publik. Ini yang tentunya setiap saat selalu dicek oleh posko presisi sehingga betul-betul bisa dilihat perubahannya, tidak hanya kuantitasnya tapi juga tentunya kualitasnya. Dan yang paling penting adalah bagaimana kemudian masyarakat yang diberikan pelayanan betul-betul bisa merasakan adanya perubahan pelayanan yang lebih baik. Kami laporkan di tahun 2022 ini kami berusaha untuk terus melakukan perbaikan, khususnya fasilitas terhadap penyandang disabilitas. Harapan kita bisa tercapai 50% di seluruh satwil dan satker.
kemudian petunjuk audio visual bagi penyandang tunanetra maupun tunarungu dengan target 100 satwel ataupun satker ini menjadi target kita di tahun ini, dan kami harapkan bahwa ini adalah target minimal dan harapannya tentunya bisa lebih dari ini. Dan saya minta seluruh sektor-sektor yang terkait dengan pelayanan publik, tolong selalu disiapkan layanan pengaduan dan penanganan komplain. Ini juga menjadi evaluasi untuk kita bisa mengetahui bagaimana kualitas pelayanan yang sudah kita laksanakan. Artinya kita harus membuka diri, kita harus mau menerima masukan, mau menerima koreksi, sehingga kemudian kita bisa meningkatkan. Karena tidak mungkin kita menganggap bahwa diri kita mungkin sudah baik, tapi di masyarakat kalau itu belum dirasakan, artinya banyak hal yang harus kita tingkatkan. Kemudian terkait dengan pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi, khususnya terkait dengan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi tadi, aplikasi terkait dengan pelayanan SIM dengan menggunakan fasilitas online, saya harapkan ini terus bisa ditingkatkan. Saat ini sudah tergelar di 54 Satpas di 33 Polda, sementara SKCK online sudah tergelar di 34 Polda. Jadi target tahun 2022 harapan kita pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi ini tergelar di seluruh Polda, di 34 Polda dan 493 Polres jajaran. Kenapa ini terus-menerus saya ingatkan kepada rekan-rekan, banyak hal yang harus kita perbaiki dan bagaimana kemudian manfaat pelayanan publik khususnya dengan basis teknologi informasi ini tentunya akan merubah etalase, kemudian juga merubah pandangan dan persepsi yang selama ini mungkin masih dirasa kurang baik karena banyak hal terkait dengan rantai birokrasi, sehingga kemudian masyarakat bisa mendapatkan pelayanan dari mana saja, di mana saja, tanpa harus meluangkan waktu khusus, karena memang masyarakat juga memiliki aktivitas yang berbeda-beda, yang tentunya tidak semuanya bisa datang ke kantor polisi. Kemudian yang paling penting adalah masyarakat yang membutuhkan layanan kepolisian ini bisa dilayani tanpa harus kenal anggota polisi. Nah, kalau zaman dulu harus kenal anggota polisi baru bisa mendapatkan pelayanan yang baik. Harapan saya dengan memanfaatkan teknologi informasi ini maka semuanya bisa berjalan sama dan tentunya menjadi lebih baik di setiap waktu, baik kualitas pelayanannya dan juga apa yang dibutuhkan masyarakat semuanya bisa kita layani di situ. Mengurangi interaksi anggota untuk mengurangi potensi terjadinya penyimpangan. Ini tentunya menjadi harapan kita semua. Dan tentunya ini sangat membantu terkait pelayanan khususnya di masa pandemi COVID-19. Sehingga bagaimana tadi disampaikan oleh Ibu Diah bahwa pelayanan publik agak sedikit terganggu terkait dengan pandemi COVID. Namun saya harapkan dengan pemanfaatan teknologi informasi ini maka tidak ada alasan bahwa pelayanan publiknya kemudian menjadi menurun. Yang terjadi harusnya lebih baik, lebih meningkat karena memang teknologinya ada dan bagaimana kemudian kita bisa memanfaatkan teknologi tersebut untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Ke depan mohon izin kami tentunya berusaha untuk terus bisa memperbaiki pelayanan publik yang terintegrasi sehingga seluruh pelayanan publik dengan basis teknologi informasi yang masih parsial
ini kemudian bisa dijadikan satu dalam satu aplikasi, dari mulai Sabang sampai Merauke memiliki satu aplikasi yang sama. Kalau istilah Pak Asakop, satu pelayanan Polri dalam satu genggaman, kira-kira begitu. Jadi harapan kita mudah-mudahan ini bisa terwujud. Kemudian juga mohon izin kami laporkan bahwa kami Polri berusaha untuk melakukan apa yang menjadi amanat dari pemerintah, bagaimana itu tertuang di dalam amanah Perpres RI tentang satu data Indonesia. Saat ini kami terus berbenah dengan memperbaiki untuk kemudian kita bisa memiliki suatu big data dengan teknologi artificial intelligence, sehingga kita kemudian bisa melakukan predictive policing dengan lebih baik. Di satu sisi tentunya kita juga bisa integrasikan dengan kementerian lembaga ataupun pemerintah daerah yang memiliki teknologi yang sama, sehingga kemudian ini juga akan bisa kita integrasikan untuk memudahkan pelayanan kepolisian terhadap masyarakat. Dan bagi Polri sendiri tentunya dengan satu data Polri ini akan mempermudah dalam hal kita melakukan kegiatan-kegiatan kepolisian, karena kita memiliki satu data yang sangat dibutuhkan dalam hal penanganan peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat. Tentunya seiring dengan ini kami juga terus berusaha untuk mempertingkatkan kemampuan SDM yang mengawai, dan tentunya yang paling penting bagaimana komitmen dan integritas terhadap perbaikan pelayanan, mulai dari pimpinan sampai dengan tingkat pelaksana di lapangan. Ini yang paling penting. Saya ingatkan pada rekan-rekan terkait dengan pelayanan ini, di satu sisi kita mendapatkan nilai yang baik, tapi di sisi lain saya masih banyak mendapatkan komplain yang langsung masuk ke HP saya, ke akun-akun, dan itu terkait dengan masalah pengaduan. Tentunya dalam hal ini tolong rekan-rekan hal seperti ini disikapi dengan serius. Jadi pelayanan-pelayanan yang tadi sudah disebutkan yang mendapatkan nilai baik, namun di sisi lain masih banyak juga komplain. Dan ini tolong disikapi dengan serius, sehingga masyarakat kemudian memahami bahwa apa yang dilaporkan di kepolisian, apa yang diharapkan dari kepolisian tentang pengaduan, tentang pelayanan, itu masyarakat kemudian betul-betul bisa memahami. Artinya karena komunikasi yang tersumbat, kemudian karena komunikasi yang mungkin tidak diberikan dengan baik, informasi yang tidak diberikan dengan baik, ini kemudian membuat persepsi-persepsi yang kemudian tentunya menurunkan kualitas pelayanan publik. Luangkan waktu untuk khusus memberikan pelayanan-pelayanan dan informasi seperti ini, sehingga kemudian masyarakat memahami bahwa pelayanan kepolisian yang diharapkan dari masyarakat terkait dengan hal-hal seperti itu terinformasi secara jelas. Jangan dibiarkan terputus, kemudian karena banyaknya kegiatan lain, kemudian akhirnya itu terlupakan dan masyarakat menunggu-nunggu. Sampaikan apabila memang bisa, proses dengan baik, berikan kepastian, namun kalau tidak bisa, jelaskan sebagai bentuk transparansi kita, dan itu mungkin jauh lebih baik daripada kita kemudian membiarkan masyarakat menunggu dan akhirnya itu menjadi penilaian yang buruk buat kita semua. Yang saya hormati Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, tentunya dalam kesempatan ini
kami sangat berterima kasih atas dukungan seluruh stakeholder terkait dalam memberikan masukan, memberikan evaluasi, memberikan kritik terhadap kami, mitra kami dari DPR RI, dari Kemenpan RB, Ombudsman RI, rekan-rekan dari Kompolnas, rekan-rekan dari KPK yang tentunya kita harapkan terus bisa memberikan masukan sehingga pelayanan publik Polri akan menjadi semakin baik sebagaimana harapan kami dalam upaya kita untuk mewujudkan pelayanan publik sebagaimana apa yang menjadi program kami dalam transformasi menuju Polri yang presisi. Terakhir, kalau boleh kami mengutip salah satu pernyataan dari salah satu birokrat dari Amerika, pelayanan publik lebih dari sekedar melakukan pekerjaan secara efisien dan jujur, namun juga merupakan sebuah pengabdian penuh kepada masyarakat dan negara. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Menpan RB dan seluruh rekan-rekan, dan kami mohon dukungannya selalu bahwa kami Polri berkomitmen untuk bisa menjadi organisasi yang terus berkembang, menjadi organisasi yang terus melakukan perbaikan, dan ini tentunya perlu pengawasan dan koreksi dari Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih banyak. Kami aturkan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah menyampaikan sambutannya. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya kita akan simak bersama arahan dan sambutan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia yang kami hormati Bapak Cahyo Kumolo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dengan seizin Bapak Wakil Presiden yang tadi telah memberikan pengarahan, saya tidak menyampaikan pengarahan, hanya ingin menyampaikan kelengkapan bahwa pelayanan publik itu merupakan bagian daripada reformasi birokrasi. Bapak Kapolri yang saya hormati, para pejabat utama Mabes Polri, hadir Pak Kabar Eskrim, Kak Kalemdiklat, kemudian beberapa Wakil Irwasum, Kabar Intelkam, Asrena, Kadipropam, dan semuanya yang tidak bisa kami sebut persatu. Yang saya hormati Pak Sekretaris Kompolnas, yang saya hormati Pak Deputi KPK, yang saya hormati Pak Yohanes dari Komisioner Ombudsman, teman-teman sekalian dari Ibu Sesmen dan para Deputi, staf khusus Eselon 1 Kemenpan RB, teman-teman Kapolda, Kapolres yang hadir secara fisik maupun secara virtual. Yang pertama, kami menyampaikan selamat kepada 27 Polres, tentunya atas arahan, atas bimbingan Pak Kapolri dan jajaran Mabes Polri sampai Pak Kapolda, sehingga ada terpilih 27 yang terbaik. Tentunya tadi sudah disampaikan oleh Pak Kapolri, yang B, yang B-, yang C, C-, sampai yang belum, tentunya akan terus dipacu sehingga kualitas pelayanan publik dan pelayanan yang terintegrasi bagian daripada reformasi birokrasi itu akan bisa terwujud. Kami akan tidak menjelaskan mengenai reformasi birokrasi, tapi mari kita dengarkan arahan Bapak Presiden Pak Jokowi mengenai reformasi birokrasi
yang intinya adalah memangkas birokrasi yang panjang menjadi pendek, melayani masyarakat, kemudian mempercepat proses perizinan. Kalau diputar. Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon 1, Eselon 2, Eselon 3, Eselon 4. Apa enggak kebanyakan? Saya akan minta untuk disederhanakan menjadi 2 level saja. Diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, yang menghargai kompetensi. Tahun depan kita akan lakukan pengurangan eselon. Kita sekarang ini memiliki eselon 1, eselon 2, eselon 3, eselon 4. Kita akan yang 3 dan 4 ini akan kita potong. Dan saya sudah perintahkan juga kepada Menpan untuk mengganti dengan AI. Ini yang berkaitan dengan penyederhanaan birokrasi, reformasi birokrasi kita. Untuk apa? Agar kita cepat merespon setiap perubahan-perubahan dunia yang ada. Kecepatan kapal kita ini sudah kapal besar. Birokrasi kita juga kapal besar. Sehingga perlu penyederhanaan birokrasi. Perlu sebuah birokrasi yang ramping dan fleksibel. Ramping tapi fleksibel. Sehingga cepat merespon dari setiap perubahan-perubahan yang ada. Ada perubahan dunia apa, responnya cepat. Ada perubahan dunia apa, tindakan kita cepat. Jangan sampai karena kapal besar kita mau membelokkan aja kesulitan. Lama tinggal semua negara kita kalau seperti ini. Sehingga ini masih dalam proses yang namanya eselon 3, eselon 4 sedang dikaji, sedang dihitung, sedang dikalkulasi untuk dipangkas. Saya sampaikan mau diganti apa? Diganti yang sekarang sedang banyak dilakukan oleh negara-negara juga baru akan memulai mereka. Diganti artificial intelligence AI. Ganti AI. Nanti dengan big data yang kita miliki, dengan jaringan yang kita miliki, memutuskan bisa cepat sekali kalau kita pakai AI. Tidak bertele-tele, tidak muter-muter. Ini bukan barang yang sulit, barang yang mudah dan memudahkan kita untuk memutuskan sebagai pimpinan di daerah maupun di nasional. Tapi juga perlu saya sampaikan bahwa ini tidak akan mengurangi income dan pendapatan dari yang terkena pemangkasan. Jangan ada khawatir mengenai ini. Demikian tadi arahan Bapak Presiden yang sudah disampaikan di depan sidang paripurna DPR, di depan semua kepala daerah, pimpinan lembaga dan kementerian yang ada. Inti daripada reformasi birokrasi ternyata sangat-sangat luas. Menpan RB yang pertama itu adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Menpan RB yang kedua adalah Jenderal TNI Nasution. Nah, mulai ditata dengan baik pada zaman reformasi Bapak Awaludin Jamil, mantan Kapolri kita. Sampai sekarang ini. Dari keseluruhan masa mengoptimalkan pendayagunaan aparatur negara ini baru masuk visi misi pemerintahan dalam 5 tahun, yaitu pada saat Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin. 2 tahun ini Bapak Presiden sudah menunjuk Pak Wapres, dan selama 2 tahun Pak Wapres sudah rapat dengan kami hampir 17 kali mempercepat proses
peningkatan kualitas pelayanan publik dan juga pelayanan publik yang terintegrasi, kemudian memangkas birokrasi yang panjang dan pendek, mempercepat proses perizinan agar pertumbuhan ekonomi di pusat dan di daerah juga jalan, terintegrasi juga dengan Stranas Pencegahan KPK yang juga terus supaya kita semua lebih memahami mengenai area rawan korupsi dalam kerangka untuk menciptakan aparatur pemerintah termasuk TNI Polri yang semakin profesional, kecepatan melayani sebagaimana tadi arahan daripada Bapak Presiden. Yang kedua, kami informasikan mudah-mudahan 2 tahun inilah maksimal konsolidasi. Di ASN sudah selesai progresnya, tinggal optimalisasinya. Karena memangkas 4,2 juta akan dikurangi 1,6 juta yang tenaga administrasi ini memang perlu waktu. Nggak bisa dipecat karena harus ada proses. Termasuk TNI Polri. Kami udah rapat dengan pimpinan Mabes Polri dan pimpinan Mabes TNI. Supaya sama Pak Kapolri. Ya, contoh, Asintel komplain, Kabak Intelkam Polri bintang 3, maksud kami bintang 2 terus. Kemudian dan Puspom TNI bintang 2. Tapi dan Puspom Matra TNI bintang 3. Nah, contoh. Kapos Kesehatan TNI bintang 2, Polri masih bintang 1. Tapi Kepala Rumah Sakit Gatot Subroto bintang 3. Nah, ini ada banyak hal-hal yang semacam ini. Sekarang TNI mengembangkan konsolidasi semacam Pangkowilhan. Di satu sisi Kapolwil Kepolisian sudah dipangkas. Kan nggak mungkin dikembalikan. Padahal mata rantai jenjang Kapolri sampai ke Kapolsek memang dulu ada Kapolwil itu cukup enak di sana itu. Jadi Pak Kapolda tidak langsung ke Kapolres, tapi bisa melalui Kapolri. Ini kan nggak mungkin. Hal semacam itu yang saya kira ini akan terus dipacu, termasuk peningkatan jumlah Brimob menjadi 60.000 dengan bintang 3, dengan tambahan bintang 1-nya. Kalemdiklat juga diusulkan ada penambahan bintangnya, kemudian memperbesar konsolidasi di Bareskrim, kemudian penambahan jumlah Densus yang menjadi program prioritas Pak Kapolri, termasuk Marinir juga sama, sudah disetujui oleh Menhan untuk bintang 3 dengan penambahan sampai 60.000 anggota Marinir. Nah, mudah-mudahan maksimal 2 tahun ini sudah bisa selesai, setidaknya daerah Babinsa, Bamtipmas yang luas wilayahnya cukup luas bisa ditaruh 2 orang. Nah, saya kira kepolisian cukup lengkap, ada intelnya, ada reskrimnya, ada brimobnya, kemudian ada propamnya, ada kadif hukumnya. Saya kira ini akan bisa ditempatkan Bamtipmas, termasuk nanti juga penambahan Babinsa yang ada di TNI Polri. Semakin dipercepat, saya kira akan semakin bagus dalam tahap konsolidasi ini. Yang kedua, kami titip pada teman-teman Kapolres untuk terus membina, mengingatkan anggotanya sampai jajaran yang ada di Polsek. Kecepatan memberikan pelayanan publik tadi, dan Budiari juga teliti kalau masuk ke Polres sampai toiletnya itu bersih atau enggak, ada airnya atau tidak. Nah, melayani masyarakat yang datang supaya cepat. Oh, ini masalah apa? SKCM, SIM udah cukup bagus sekarang ini. Nah, kemarin juga Pak Kapolri kami sudah diputuskan atas arahan Pak Presiden rapat dengan Bappenas. Akhir tahun 2023 itu klaster pertama ASN dan TNI Polri itu 60.000 sudah ditempatkan di Ibu Kota Baru. Mudah-mudahan jumlahnya fix. Karena akan sangat tergantung daripada infrastruktur. Bagaimana perumahannya, kalau memang siap 60.000 untuk awal tahun, selesai. Tinggal kapan peresmiannya, apakah 17 Agustus
2024 bersamaan Hari Kemerdekaan atau sebelumnya itu nanti akan menjadi bahan pertimbangan oleh Bapak Presiden. Tapi kesiapan 60.000 ASN dan TNI Polri tentunya harus dipersiapkan dengan baik, termasuk Brimobnya, termasuk marinirnya, termasuk Kopassusnya, Densusnya, karena menyangkut alat vital pemerintahan di sana. Kemudian tentunya kalian diklat akan memilih nanti personel Polri yang memang menguasai teknologi yang cepat tanggap dan lain sebagainya yang ada di Ibu Kota Baru. Dan ini merangsang juga buat teman-teman Kapolres, kami titip untuk mengingatkan anak buahnya. Kecepatan, terintegrasi, memahami area rawan korupsi, banyak senyum, dan mampu menggerakkan dan mengorganisir masyarakat yang ada di lingkungannya dengan baik. Saya juga Pak Kapolri, saya itu tiap bulan saya ngumpulin ponakan saya. Kebetulan ponakan saya itu ada 6 yang jadi polisi. Saya panggil, diskusi terbuka, diberikan arah. Karena yang Korlantas sama Reskrim kalau ketemu udah beda pendapat. Contoh kecil saja itu, sama-sama polisinya. Ya kelasnya masih kelas kanit, kelas kasat, lantas, dinunukan, kita kumpulin semua ada yang kelas Kapolsek, ya. Mulai dari dibina. Saya kira kalau teman-teman Kapolres jadi Kapolres membina anak buah dengan baik, saya kira tadi yang ditargetkan transformasi kepolisian menuju dengan presisi tadi, peningkatan kualitas layanan publik dan terintegrasi itu akan bisa terwujud. Itu bagian daripada reformasi birokrasi. Mungkin ini sambutan kami yang singkat kami sampaikan. Mudah-mudahan mari kita camkan tadi arahan Bapak Presiden mengenai reformasi birokrasi dan arahan Bapak Wapres mengenai kualitas dan terintegrasinya layanan publik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang telah menyampaikan sambutannya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kami harap semuanya masih semangat untuk mengikuti acara ini. Upaya yang dilakukan oleh unit penyelenggara pelayanan publik untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas tentu tidaklah mudah. Dibutuhkan komitmen dan juga kerjasama tim melalui koordinasi dan kolaborasi yang kuat agar dapat berjalan maksimal. Baiklah hadirin sekalian, kita langsung saja. Berikut ini kami akan mengumumkan penerima penghargaan dengan kategori Pelayanan Prima tahun 2021. Dengan Polresta Barelang. Selamat kepada Polrestabes Palembang. Polresta Bogor Kota. Polrestabes Bandung. Baik, kami ucapkan selamat kepada Polresta Cirebon. Selamat kepada Polres Tuban. Dilanjutkan dengan selamat untuk Polres Lamongan. Berikutnya kami ucapkan selamat kepada Polres Gresik. Selamat untuk Polresta Malang Kota. Selanjutnya selamat kepada Polres Malang. Kami ucapkan selamat kepada Polrestabes Surabaya. Selamat kepada Polresta Sidoarjo.
dia Polresta Banyuwangi. Berikutnya selamat kepada Polresta Samarinda. Baik, Polresta Banjarmasin. Polres Banjarbaru. Selamat untuk Polres Tapin. Selamat untuk Polres Hulu Sungai Selatan. Polres Gianyar. Polres Kendal. Polrestabes Semarang. Polres Cilacap. Baiklah hadirin sekalian, dilanjutkan. Selamat kepada Polres Kulon Progo. Selamat kepada Polres Sleman. Dilanjutkan dengan Polres Banggai. Selamat kepada Polresta Kendari. Baiklah hadirin sekalian, boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah. Inilah penerima penghargaan dengan kategori pelayanan prima tahun 2021. Selanjutnya kami akan mengundang Bapak Menpan, Bapak Kapolri, Sekretaris Kompolnas, Anggota Ombudsman, Deputi Pencegahan KPK, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemenpan RB, Ibu Sesmenpan RB, Kabareskrim Polri, Kalem Diklat Polri, dan Asrenap Kapolri untuk mengambil tempat di depan panggung. Baik, sesaat lagi di mana kita akan berfoto bersama. Baik, kita akan bersiap mengambil posisi untuk berfoto bersama. Kami mengundang para fotografer untuk mengambil tempat. Jika semua sudah siap, foto akan dilakukan 2 kali. Yang pertama dengan sikap sempurna. Baik, untuk yang pertama sikap sempurna. 3, 2, 1. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak. Dan berikutnya foto kedua dengan salam presisi. Di dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Baiklah, terima kasih banyak. Boleh kita berikan sambutan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih banyak untuk semua penerima penghargaan. Kami berikan kesempatan untuk kembali ke tempat. Baik, untuk berkenan kepada Bapak Menpan RB dan juga Bapak Kapolri untuk tetap berada di atas panggung. Kami persilakan kepada sekali lagi Bapak Menpan RB dan juga Bapak Kapolri. Kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Dan baiklah, Bapak dan Ibu sekalian, acara akan dilanjutkan pada kesempatan yang baik ini, di mana Bapak Menteri ini akan berkenan menyerahkan plakat dan juga buku kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Untuk yang pertama akan diserahkan oleh Bapak Menpan RB untuk Bapak Kapolri. Boleh kita berikan sambutan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Demikian sebaliknya pada kesempatan ini juga Bapak Kapolri akan menyerahkan plakat kepada Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi. Boleh kita berikan aplaus yang meriah hadirin sekalian. Dan dilanjutkan, kita akan berfoto bersama terlebih dahulu. Foto bersama terlebih dahulu dengan sikap sempurna dan foto kedua dengan salam presisi, Pak.
1, 2, 3. Boleh kita berikan sambutan kembali Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak. Terima kasih Bapak. Disilakan untuk kembali ke tempat. Baiklah, kepada Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih banyak. Demikianlah rangkaian acara pada hari ini. Penyampaian hasil evaluasi dan penghargaan pelayanan publik Lingkup Polres, Polresta, Polrestabes, Polres Metro tahun 2021. Akhirnya kami pembawa acara pamit undur diri. Terima kasih banyak atas kebersamaan kita dan mohon maaf apabila ada kekurangan selama jalannya acara. Semoga ikhtiar dan juga upaya kita dalam memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat terus berlanjut. Dan akhirnya saya Henry Setiawan pamit. Dan saya Syahna Suartono. Selamat siang, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.